Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, khususnya iman, sehingga sanggup hadir di masjid untuk melaksanakan ibadah zuhur. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ada ayat yang menakut-nakuti kita, tetapi bukan isi pokoknya itu menakuti, tapi bagaimana kita menyikapi setelahnya. Ayat itu di dalam surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami siapkan jahanam itu kebanyakan isinya itu jin dan manusia. Nah, itu kan nakut-nakuti. Namun dibalik yang menakutkan itu sebenarnya untuk bisa kita antisipasi agar kita tidak menjadi bagian darinya. Apa itu yang menyebabkan kebanyakan penghuni jahanam itu jin dan manusia? Untungnya masih ada jin temannya ya, jadi tidak semuanya manusia, ada jin juga. Ayat itu menyatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Itu karena mereka ini diberi hati tapi tidak mau mengerti. Kata kulub atau hati ini sebenarnya dalam bahasa Arab kolbun, itu bukan hati yang diterjemahkan liver, tapi mungkin orang Jawa yang sering gunakan cocok nongati opora lah itu hati dalam arti bukan liver, tapi apa yang kita sebut mungkin manah atau, tetapi Quran menggunakan itu sebenarnya lebih kompleks karena itu mencakup pertimbangan nalar, logis, dan hati nurani. Itulah namanya kolbun. Itu khas diberikan Allah kepada manusia, tapi seringkali orang tidak menggunakannya. Maka itu yang menjadikan sebab kita akan tergelincir ke jahanam. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Sudah aku fasilitasi qalb, tapi tidak mau paham dengan apa yang ada, ayat-ayat Allah yang ada, tidak mau dinalar dan digunakan nuraninya. Yang berikutnya adalah walahum adzanun wa a'yunun dulu, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka itu punya mata tapi tidak mau melihat, tidak mau menggunakannya untuk memperhatikan. Bukan semata-mata yang zurun melihat delok moto, tapi kata yubsirun itu tidak hanya yang kita lihat, tetapi apa yang dibaliknya itu juga. Itu kata-kata yang sangat dalam, kata basor itu. Demikian pula mereka walahum a'yunun walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak mau mendengar. Maka disebut ulaika kal an'am, mereka ini bak binatang.
balhum adallu, bahkan jauh lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, mereka inilah orang-orang yang ghafil. Terjemahannya biasanya lalai. Tapi ghafil itu artinya, kalau dalam ungkapan bahasa Arab, wujuduhu ka'adamihi. Ono wujude tapi kaya ora ono apa-apane. Itu kan sama dengan orang hadir ke kampus, datang, di kelas juga datang. Tapi keluar dari kampus, apa yang disampaikan tadi itu ya orang sing ngerti blas pono. Ternyata mungkin main game sendiri atau mungkin ngobrol sendiri atau tidak. Itu artinya dia punya penglihatan, punya pendengaran, tapi tidak digunakan sama sekali. Maka itu namanya wujuduhu ka'adamihi. Keberadaannya itu sama saja dengan tidak adanya. Nah, itu yang disebut dengan ghafil atau orang-orang yang lalai. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka kalau tadi disinggung punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat, punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan, punya akal dan hati nurani tidak untuk menjadi bahan pertimbangan, maka menjadi sebab orang akan tergelincir ke jahanam. Jadi pesannya itu di situ, bukan semata-mata nakut-nakuti yang memadati jahanam besok itu manusia dan jin. Tapi ini justru antisipatif bagi kita semuanya yang punya kelebihan, punya mata untuk bisa melihat, punya telinga untuk bisa mendengar, punya hati nurani untuk mempertimbangkan. Kalau tidak digunakan itu ya muspropo gunanya, Gusti Allah sudah memfasilitasi itu. Itu sama dengan kita bekerja di kantor pun, fasilitas diberikan, komputer diberikan, tapi gunanya ya untuk bekerja, menghasilkan. Tapi kalau kemudian sudah difasiliti tidak menghasilkan, itu kan wujudnya seperti tidak ada apa-apanya. Difasilitasi berbagai hal, kendaraan, komunikasi, tapi selalu miskomunikasi. Itu namanya wujudnya sama saja dengan tidak ada. Sudah difasilitasi sarana komunikasi berupa wifi gratis, kartu gratis misalnya, tapi ternyata begitu ada undangan tidak tahu, berarti fasilitas tadi itu tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu pesan moral dari ayat ini sebenarnya apapun yang sudah Allah berikan kepada kita ini harusnya bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa melakukan banyak hal. Apalagi Allah hanya nuntut kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa itu illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin maupun manusia kecuali hanya untuk melayaniku, hanya untuk mengabdi kepadaku. Maka segala hal yang diperintahkan oleh Allah ya kita jalani, yang dilarang ya kita tinggalkan. Itu bentuk layanan paling dasar gitu. Bentuk-bentuk teknisnya kan ya patuh pada orang tua, taat pada atasan, pada nabinya, pada Allah, itu kan semuanya hanya sifatnya teknis. Tapi secara umum pekerjaan kita adalah melayani Allah, menjalankan perintahnya maupun menjauhi larangannya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, bahkan tadi dibandingkan dengan binatang itu kita kadang jauh lebih sesat. Ini kan problem. Kenapa pakai binatang? Karena binatang juga sama diberikan mata, diberi telinga. Bahkan tak jarang binatang-binatang itu ada yang terlatih dengan baik, matanya, penciumannya, pendengarannya itu untuk kebaikan. Entah itu menolong juragannya, entah itu menolong orang. Kadang-kadang siulan burung memberitahu ada orang asing datang ke rumah. Kadang bebek saja bisa cuap-cuap untuk memberitahu orang yang punya rumah bahwa ada orang asing datang. Tapi kadang manusia lebih sesat. Apalagi yang didatangi oleh orang asing itu mungkin orang yang tidak kita sukai. Itu iso-iso biarin saja.
habis barangnya ya ben. Itu kan jauh lebih sesat daripada binatang. Bukannya melindungi, bukannya mengamankan, tetapi justru ya membahayakan orang lain. Itu manusia, hewan saja itu kalau lapar ya secukupnya dia akan mengisi perutnya, walaupun terkesan kejam juga, terkesan juga. Bagaimana tidak kejam kadang kalau melihat mungkin buaya memakan hewan yang mendekatinya ya langsung. Tetapi kalau sudah kenyang ya dibiarkan dilepas, mungkin bisa dimanfaatkan yang lain. Tapi kalau manusia mungkin ya dibungkus juga sisanya. Ya, kalau perlu kok tidak habis-habis disimpan di freezer yang bisa lama dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang manusia lebih rakus daripada ya binatang gitu ya. Jadi di balik kebinatangan kadang-kadang kita menemukan binatang yang masih baik. Jadi misal berterima kasih kepada manusia, tapi kadang-kadang kita menemukan manusia yang katanya baik, bahkan kadang-kadang terhadap saudaranya sendiri saja ia bisa melakukan hal yang tidak baik dan seterusnya. Itulah yang disindir di sini, balhum adallu, bahkan mereka lebih sesat. Ya, lebih sesat. Karena apa tadi? Karena tidak lagi menggunakan nalar batinnya, hatinya, nalar fikirnya, padahal diberi oleh Allah. Sementara binatang nggak diberi itu saja masih ada kebaikannya. Anjing itu ya kalau disuruh jaga milik tuannya itu ya bertanggung jawab betul. Nah, tapi kadang-kadang kita disuruh jaga, digaji sekalian, tapi kadang-kadang malah nggak bertanggung jawab. Nah, itu kan jadi problem. Lebih sesat, terus ngentek ke, tapi malah orang aman ke kan gitu. Dan masih banyak lagi lah hal yang bisa dikupas dari ayat ini supaya kita ini kelak tidak tergelincir ke jahanam karena infonya banyak penghuni jahanam itu ya dari kalangan jin dan manusia. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya dengan mendayagunakan apa yang sudah Allah berikan pada kita, pendengaran, penglihatan, termasuk nalar dan hati kita. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.